Jakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburan matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Gedung-gedung dan jalan raya, rakyat Jogja berlarian, meruah menyelamatkan diri dan ledakan bom mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Sedang sakit, sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya, justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus senantiasa kamu ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh. Sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah merobohkan pertahanan Kediri dari selatan.
pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Kesher yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua bersikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung untuk melantunkan zikir. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Menir, ini Dirman, ini Jenderal Sudirman. Hei, itu bukan Sudirman. Ini Sudirman, Menir, ini Jenderal Sudirman. Hei, Sudirman bukan seperti itu. Kamu bohong, overzoner. Pak Kiai, saya penasaran apa jimat Pak Kiai. Belanda sudah mengepung, tapi Pak Kiai tenang saja. Kamu ingin tahu, saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Kendi yang kamu bawa berisi air yang saya gunakan untuk berwudu. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. 22 Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman telah tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi melalui pemancar radio. Selama di Sobo, beliau pun selalu mengundang dalang wayang jembu untuk menghibur masyarakat Sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme dan patriotisme. Tentara Nelondo dikon lunga. Esok seneng, muni saya seneng. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sini aja di tindak undangan. Di sini. Oh, satu Belanda. Serang, maju terus. Sini aja di tindak undangan. Oh, satu Belanda. Serang. Serang. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia.
Jenderal Sudirman memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Bung istirahat. Kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup. Merdeka! Stop! 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 Kibarkan bendera merah putih! Hiduplah Indonesia! Sekali merdeka, tetap merdeka! Terakhir dari SMP Negeri 2 Giri Tondro. Ya, persamaan terakhir dari SMA Negeri 2 Gintotro adalah dibentangkannya sebuah bendera raksasa dengan ukuran